Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Malam. Kita bersyukur malam ini, ya, dalam Vigilia Pentakosta sebenarnya ya malam ini. Karena besok hari raya Pentakosta, kita berkumpul bersama untuk merenungkan bagaimana juga seorang yang sungguh-sungguh terbuka kepada Roh Kudus, ya, terbuka kepada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidup pribadi ini, yaitu Bunda kita, Bunda Maria. Tetapi betapapun luar biasanya karya Allah, dan kalau kita boleh katakan Bunda Maria adalah masterpiece karya Allah, masterpiece karya Allah, ya. Betapapun luar biasanya karya Allah dalam diri Bunda Maria, karya Roh Kudus dalam diri Bunda Maria tetap menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Ya, baik, pada malam hari ini sesuai tema yang diberikan oleh pengurus, ya, saya membawakan tema yaitu apa? Pengorbanan Maria yang menyerahkan masa remajanya kepada sapaan Tuhan, ya, atau kepada kehendak Tuhan. Dan kemudian sebagai judul saya beri ambil Maria hamba Tuhan, ya, dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Maria hamba Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita renungkan, sebenarnya kita perlu sadari bahwa Bunda Maria ini sungguh-sungguh manusia biasa, ya, manusia yang sama dengan kita, ya. Kadang-kadang banyak sekali mungkin, ya, entah itu pengajaran atau renungan-renungan yang menempatkan Bunda Maria ini begitu tingginya, ya, sehingga kemudian seolah-olah tidak bisa dijangkau. Karena itu saya suka dengan satu perenungan yang kemudian dari seorang kudus Karmel, yaitu Santa Teresia Lisieux, bagaimana dia mengatakan bahwa bagiku Maria adalah lebih ibu daripada ratu, ya. Walaupun Bunda Maria, dikatakan Santa Teresia Lisieux, walaupun Bunda Maria ratu surga dan bumi, tetapi dia lebih ibu daripada ratu. Ya, karena apa? Kalau kita sadar Bunda Maria adalah Ratu Surga dan Bumi, dan bagaimana berbagai gelar yang diberikan gereja Maria sebagai Ratu, ya, tetapi kemudian kalau kita bayangkan kalau Bunda Maria Ratu, maka kita seolah-olah menjadi hamba, ya. Ada jarak yang jauh, bahkan kita kemudian kalau bayangkan dalam konteks negara-negara Eropa zaman dulu, istilah ratu ini sebagai hamba kan begitu jauhnya, kita harus memberikan hormat yang luar biasa dan sebagainya, ya. Tapi kemudian Santa Teresia Lisieux ini memberikan satu gambaran yang begitu indah, ya. Maria lebih ibu daripada ratu. Nah, kalau dia seorang ibu, ya kita seperti seorang anak. Ya, seorang anak biasanya, ya, kadang-kadang cenderungnya lebih dekat dengan mama-mamanya, ya. Papanya sibuk bekerja, anak-anaknya begitu dekat dengan mamanya biasanya, ya. Demikian juga ketika Maria menjadi mami bagi kita, ada satu kedekatan antara kita sebagai anak dengan Maria sebagai ibu. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam perenungan kita malam ini tentang Maria sebagai hamba Tuhan, mari kita bersama buka dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Apakah Anda setuju? Saya ini sebagai usulan, kalau biasanya Anda rosario kan? Apakah Anda setuju kalau malam ini kita berdoa pembaharuan pencurahan roh? Ya, karena ini suatu waktu khusus Vigilia Pentakosta. Ya, kalau Anda setuju, ya, setuju, ya. Ini Vigilia Pentakosta ini yang artinya waktu sangat istimewa bagi kita, ya, apalagi dalam komunitas kita. Saya ajak kita bersama mohon kehadiran Roh Kudus, ya. Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan hanya penumpangan tangan, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas ini dapat hadir juga secara
virtual ini secara offline. Setuju ya? Ya, baik. Baik, kita bersama. Jadi mulai saat ini saya ajak merindukan Roh Kudus. Bisa doa singkat dalam hati, datanglah ya Roh Kudus. Dan yang kita renungkan pada malam hari ini adalah satu pribadi yang kita selalu sapa. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Ya, baik. Sekarang mari kita baca bersama dari Injil Lukas tadi, bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan, kita renungkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bersama dari teks Injil ini, yaitu tentang kabar sukacita Maria Annunciata. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita lihat pada bagian pertama ini, yaitu salam dari malaikat Gabriel. Sebagaimana yang telah kita baca tadi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Dari Injil Lukas bab 1 ayat 28 sampai 32a. Baik, kita lihat sapaan dari malaikat Gabriel kepada perawan Maria ini. "Salam, hai engkau yang dikaruniai," dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, tetapi kemudian kalau dilihat dari teks aslinya, yaitu dari bahasa Yunani, kecharitomene, ya. Jadi kecharitomene ini ibaratnya stempel atau cap yang diberikan kepada Bunda Maria,
ya. Kecharitomene, yang artinya apa? Kalau terjemahan bahasa Indonesia tadi kurang kuat, tetapi dalam terjemahan bahasa Yunani ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan salam, hai engkau yang dikaruniai secara istimewa. Atau kemudian dalam kitab suci bahasa Latin Vulgata diterjemahkan oleh Santo Hieronymus, plena gratia, salam engkau yang penuh rahmat. Jadi kemudian teks ini diberikan komentar oleh seorang bapak gereja, yaitu Origenes. Ya, kemudian bapak gereja ini mengatakan tidak ada dalam kitab suci manusia yang menerima salam dari malaikat seperti Bunda Maria. Salam engkau yang dikaruniai secara istimewa. Salam engkau yang penuh rahmat. Ya, karena itu kita diajar gereja untuk mendoakan salam Maria sebenarnya dari kata-kata malaikat ini ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Dari sinilah kemudian gereja mengajarkan Maria dikandung tanpa noda dosa, ya. Penuh rahmat. Ya, kalau masih berdosa ya artinya apa? Tidak penuh rahmat ya. Sedangkan Allah harus dibandingkan, kalau Allah sumber rahmat, Maria penuh rahmat. Jadi ada bedanya ya. Kalau Allah Tritunggal Maha Kudus sumber rahmat karena Allah, Maria penuh rahmat. Ya, jelas bedanya. Tetapi artinya apa? Mau menyatakan apa? Maria telah dipanggil dan dipilih, bahkan dipersiapkan oleh Allah sejak semula, bahkan juga dalam nubuat-nubuat Nabi, dalam perjanjian lama, seorang darah akan mengandung Immanuel, Allah beserta kita, ya, sebagaimana dikutip juga dalam Injil Matius. Salam engkau yang penuh rahmat, salam engkau yang dikaruniai secara istimewa. Karena sejak awal dipersiapkan oleh jasa-jasa Kristus, oleh penebusan Kristus, dibebaskan dari dosa asal dan dosa pribadi. Dia disiapkan sedemikian rupa karena apa? Dipanggil dan dipilih untuk tugas mulia, yaitu menjadi Bunda Allah, menjadi Bunda Tuhan, untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian kita juga ingat, ya, Maria yang penuh rahmat, yang dikandung tanpa noda dosa, yang telah dipersiapkan sejak awal oleh Allah, tetapi juga tetaplah seorang manusia. Ada satu realitas, ya, sebagaimana tema yang Anda berikan. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya, coba setelah mendengar salam dari malaikat Gabriel ini, sebelum kemudian pergi ke Elizabeth saudarinya, pasti orang pertama yang diberitahu oleh Bunda Maria siapa? Yaitu siapa? Santo Yosef, tunangannya, ya. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, kalau sudah tunangan itu juga punya ikatan yang kuat, seperti ikatan suami istri, ya. Walaupun belum berhubungan dalam konteksnya, ya. Nah, tetapi kemudian seperti kalau kita lihat dalam Lukas bab 1 ayat 27 tadi, ya. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ini, dia sudah bertunangan dengan Yosef. Ya, dalam masyarakat Yahudi, ya, masa remaja mungkin ya sekitar 15 sampai sweet 17 begitu, ya, tidak diceritakan umur berapa jelasnya, tapi sekitar mungkin 15 sampai ya 15-16 begitu. Ya, Bunda Maria sudah bertunangan dengan Yosef. Nah, saya tanya, ya, para saudara-saudari yang hadir di sini, kalau Anda sudah menjalani, ya, Anda sudah jalan pacaran, lalu tunangan, ya, kira-kira apa setelah tunangan ini yang paling Anda harapkan ini apa? Ya, habis tinggingan, lalu apa? Cek fun, ya. Lah, kemudian segera apa? Segera marriage, segera menikah, kan? Tentu itu jadi harapannya, ya. Nah, tentu harapannya segera menikah.
Tapi coba, kadang-kadang ada satu hal yang tadi ya, Santa Teresia Lisieux menyoroti ya, kadang-kadang terlalu memandang Maria seperti ratu yang begitu sempurna, yang sampai nggak bisa didekati ya, seolah-olah Bunda Maria ini bukan manusia begitu ya. Kita harus sadar Bunda Maria sama dengan kita, manusia ya, yang dipanggil dan dipilih Allah. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf, bertunangan dengan Yosef. Satu gambaran yang saya temukan di Google tadi ya, browsing ini. Ya, Bunda Maria cerita pada Yosef. Dan Yosef ini juga secara manusiawi galau. Ya, galau mendengarkan Maria cerita pada saya bahwa ia menerima kabar dari malaikat Gabriel, lalu kemudian hamil, mengandung. Tapi bahkan kemudian Yosef ini punya pikiran apa? Dia mau menceraikan Maria diam-diam, dia tidak mau mempermalukan Bunda Maria. Ini yang dikutip dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Dalam kegalauannya ya. Nah, tapi kemudian apa? Campur tangan penyelenggaraan Tuhan melalui malaikat yang memberi mimpi kepada Yosef, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ya. Jadi, kalau kemudian tema yang Anda berikan, Maria mengorbankan masa remajanya, mengorbankan segala cita-cita dan impian, ya. Setelah bertunangan kan secara manusiawi pasti punya impian apa? Segera menikah, segera kemudian berkeluarga dengan Yosef, menjadi suami istri. Nah, tetapi dengan kabar malaikat Gabriel, semua itu impian tadi sirna. Nah, tapi kita juga perlu tahu ada tradisi lain yang kemudian dipercaya lebih-lebih dalam gereja timur ya. Jadi gereja ortodok dan gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur adalah gereja-gereja timur yang sudah bersatu dengan gereja Katolik Roma dalam hal ini. Ya, suatu tradisi yang kemudian memang berangkat dari juga tradisi yang berakar dari satu Injil yang disebut Injil Yakobus. Tetapi ini tidak termasuk kanon kitab suci ya. Termasuk kitab apokrif. Kitab apokrif ini tulisan-tulisan suci, tetapi bukan kanon kitab suci. Ya, dalam Injil Yakobus ya diceritakan bahwa Maria hatinya yang begitu murni, ya hatinya begitu murni, hatinya sungguh-sungguh mencintai Allah, kemudian punya kerinduan untuk mempersembahkan keperawanan, jadi hidup selibat demi kasihnya yang besar kepada Allah. Nah, tetapi dalam kondisi masyarakat dan agama Yahudi pada waktu itu tidak memungkinkan. Nah, tetapi kemudian Maria berkenalan dengan Yosef dalam seorang duda yang punya anak-anak lain dari pernikahan sebelumnya, ya digambarkan mungkin sekitar usia 40 lebih ya. Ya, dalam tanda kutip ya sudah nggak begituan lagi, begitu istilahnya ya, dalam tradisi itu dikatakan. Lalu kemudian artinya apa? Ya, Yosef kemudian artinya apa? Mengerti kerinduan Maria lalu mengambil Maria rencananya sebagai istrinya. Ya, kemudian bertunangan dan sebagainya. Supaya artinya apa? Maria juga dapat dilindungi dengan mempersembahkan diri sebagai perawan untuk demi kasihnya kepada Allah. Ini tradisi yang dipercaya dalam gereja-gereja timur ya. Sedangkan bagi kita ya secara manusiawi tadi ya, bahwa Maria dan Yosef sudah punya cita-cita, sudah punya kerinduan, sudah punya impian bahwa mereka berpacaran, bertunangan, lah mereka akan segera menikah. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan kehendak Allah, yaitu kabar dari malaikat Gabriel, maka semua cita-cita tadi, impian tadi, masa remaja Bunda Maria yang bertunangan dan ingin segera menikah dengan Yosef, kandas. Ada cita-cita yang lebih tinggi, cita-cita yang lebih luhur, kehendak yang lebih luhur yang disediakan Allah bagi seorang Bunda Maria.
Dan bagaimana Allah menyelenggarakan kepada Yosef, malaikat memberikan mimpi, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Ya. Dan kemudian ya dalam teks-teks berikutnya bagaimana Maria juga menerima peneguhan-peneguhan tentang Yesus, bagaimana malaikat yang menampakkan diri pada para gembala, kemudian kedatangan orang Majus, dan satu sikap batin Maria di sini menghadapi semua itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Anda bayangkan, Maria telah mengorbankan masa remajanya, segala yang dia cita-citakan bersama Yosef telah dikorbankan demi kehendak Allah. Nah, dalam konteks ini, ya kalau kita lihat, memang ya, kalau kita bicara, ya kita sering doakan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, tetapi apakah doa ketika kita mohon, Tuhan jadilah kehendakmu, apakah ini suatu yang mudah? Bahkan di tengah situasi pandemi ini, beranikah kita, Tuhan jadilah kehendakmu? Atau kemudian menerima semua ini juga sebagai penyelenggaraan Tuhan, tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, dan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan merancang yang terbaik menurut kehendaknya. Baik, kita renungkan pokok berikutnya dari teks Injil ini. Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Kata Maria kepada malaikat itu, jadi kita ambil dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34 sampai 35, kita lihat teks ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saya mengangkat teks ini karena apa? Seringkali ada keberatan-keberatan dari saudara-saudari kita dari denominasi lain yang terhadap dogma gereja, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena pertanyaan Maria ini seringkali dinyatakan sebagai satu keberatan. Artinya apa? Ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ini, Maria masih ragu-ragu dengan pertanyaan ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana gereja menanggapi terhadap pertanyaan atau keberatan seperti ini, gereja melihat artinya apa? Injil ini, teks ini kita lihat dalam konteksnya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan kemudian bagaimana malaikat menjawab pertanyaan Maria? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi dalam hal ini malaikat menjawab apa? Menerangkan proses bagaimana Maria akan mengandung putra Allah yang Maha Tinggi ini. Ya, mengandung anak Allah atau putra Allah ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi pertanyaan Maria ini sama sekali bukan tentang keraguannya, tetapi kemudian melihat jawaban malaikat. Pertanyaan Maria ini dalam konteksnya, yaitu apa? Tentang apa? Dia bertanya bagaimana prosesnya. Dan kemudian malaikat menjawab dengan jelas, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Maria mempelai Roh Kudus. Kita seringkali dalam doa rosario seringkali menyapa, salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra,
Salam mempelai Allah Roh Kudus. Kita harus ingat, segala pengajaran gereja, segala dogma gereja tentang Bunda Maria, ini bukan fokusnya pada Bunda Maria, tetapi fokusnya kepada siapa? Kepada Kristus sendiri. Sentral atau fokus pengajaran gereja kalau mengajar tentang Bunda Maria, bahkan mengangkat beberapa pokok iman gereja sejak awal, ya, bahkan sejak gereja awali tentang iman penghormatan pada Maria ini, selalu fokusnya apa? Yesus. Per Mariam et Yesum, sebagaimana dinyatakan Santo Bernardus Clairvaux. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Jadi fokusnya adalah Yesus, ya. Jadi demikian juga ketika, artinya apa? Maria adalah pribadi yang sejak awal, sejak panggilannya ini, ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, sudah bersatu demikian rupa dengan Roh Kudus, sehingga gereja juga menyapa Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Satu renungan yang diberikan oleh Pater Raniero Cantalamessa, OFM Kapusin, ya. Beliau seorang pengkhotbah Vatikan dan juga seorang pembimbing rohani dari Charis, ya. Jadi renungan ini diberikan sebagai pengantar sebelum kelahiran Charis, ya. Jadi secara internasional kita kan dulu dalam kalangan pembauran karismatik Katolik ini ada dua kelompok. Yang pertama ICRES, kemudian yang kedua Catholic Fraternity. Nah, tetapi kemudian sejak Golden Jubilee 2017 pada hari raya Pentakosta, kemudian Paus sudah mencanangkan juga dari sebelumnya bahwa artinya apa? Dua badan internasional pembauran karismatik Katolik ini harus bersatu. Ya, Paus sangat merindukan untuk persatuan seluruh gereja Kristus, tapi beliau juga melihat bahwa PKK pembauran karismatik Katolik ini harus bersatu lebih dulu. Jadi karena itu sudah tidak ada ICRES, sudah tidak ada Catholic Fraternity, tapi dilebur menjadi satu, yaitu Charis. Ya, satu pembimbing rohani dari Charis, yaitu Pater Raniero Cantalamessa, memberikan renungan sebagai persiapan. Ada persiapan untuk kelahiran Charis waktu itu. Kalau nggak salah Pentakosta 2019, ya. Kemudian dipersiapkan sebelumnya. Ada beberapa pokok. Tapi ketika kemudian ada beberapa poin, ya, yang beliau tekankan pada bagian terakhir tentang Maria. Jadi pada malam ketika Maria berkumpul bersama para rasul untuk berdoa bersama-sama, ya. Di situ Maria artinya apa? Sudah lebih dulu menerima kehadiran Roh Kudus. Yaitu pada saat ini, ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya. Maria telah menerima kehadiran Roh Kudus. Dan kemudian artinya apa? Kehadiran di sana bersama para rasul, justru Maria membantu juga mendoakan supaya sungguh-sungguh, artinya apa? Murid-murid Tuhan, para rasul ini juga terbuka untuk turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya. Demikian juga pada malam ini, pada Vigilia Pentakosta ini, ketika kita berkumpul dengan satu kerinduan supaya kita mengalami satu Pentakosta yang baru. Kita minta pada mama kita, Bunda Maria, untuk mendoakan supaya Roh Kudus turun secara baru atas diri kita masing-masing. Roh Kudus yang sungguh-sungguh sejak awal Bunda Maria telah hidup berdalam pergaulan yang mesra dengan Roh Kudus. Karena itu gereja menyatakan, salam engkau mempelai Allah Roh Kudus, yang bersatu demikian rupa dengan Roh Kudus. Ya. Kita minta doa, Bunda Maria, doakan kami malam ini supaya mengalami Pentakosta baru, mengalami kehadiran baru Roh Kudus. Dan bagaimana Maria dalam seluruh hidupnya bergaul mesra dengan Roh Kudus. Bagaimana terbuka sepenuhnya pada Roh Kudus. Dan pada awal-awal pembaruan karismatik Katolik selalu ditekankan bahwa
Maria ini adalah teladan orang karismatik yang pertama. Ya, selalu sering dikatakan pengajaran seperti itu ya pada zaman-zaman dulu. Maria ini adalah orang karismatik yang pertama, yaitu dalam arti apa? Dalam seluruh hidupnya, dalam seluruh hatinya, sungguh-sungguh membuka diri selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya pada Roh Kudus, pada kehadiran, pada kuasa, pada karya Roh Kudus. Ya. Demikian juga dalam penampakan-penampakan Maria, bagaimana juga banyak penyembuhan-penyembuhan, pertobatan-pertobatan, dan mujizat-mujizat yang terjadi. Kita artinya apa? Kita sadari bahwa semua itu boleh terjadi karena kuasa Roh Kudus. Ya. Karena Maria, ya, yang sedemikian rupa bersatu dengan Roh Kudus, sehingga melalui penampakan-penampakan itu oleh kuasa Roh Kudus, ya, sehingga terjadi juga penyembuhan-penyembuhan, pertobatan-pertobatan, dan mujizat-mujizat, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui doa-doa dan juga kehadiran penampakan Bunda Maria itu, ya. Baik, Maria mempelai Roh Kudus. Sekarang kita lanjutkan. Dan satu hal, ketika Anda menyatakan bahwa pengorbanan masa remaja Bunda Maria, ya, bukan hanya soal pengorbanan, tetapi ini soal panggilan dan pilihan Allah. Secara manusiawi bagi kita mungkin lihat, wah, iki mestine ya, habis tingjing, ya, habis tunangan, segera menikah, cekven, begitu ya, segera menikah, begitu ya. Jadi karena kita lihat mungkin secara kacamata manusiawi ini pengorbanan Bunda Maria, tetapi dalam kacamata iman kita lihat ini juga merupakan panggilan dan pilihan Allah. Kecarito mene, engkau yang dikaruniai secara istimewa. Kita melihatnya mungkin sebagai pengorbanan, tetapi Allah melihatnya kecarito mene. Ini cap atau stempel yang diberikan pada Bunda Maria. Engkau yang dikaruniai secara istimewa. Dan apa jawaban Bunda Maria? Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya, mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Santo Bernardus mengatakan bahwa dalam bibir Maria, ya, dalam tanda kutip ya, seolah-olah ya, tergantung keselamatan itu. Allah telah merencanakan suatu keselamatan melalui Yesus Kristus, putranya, ya, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Tetapi itu juga membutuhkan jawaban bebas, bukan suatu jawaban yang terpaksa. Tetapi artinya apa? Maria ketika menjawab ini juga menjawab dalam keadaan bebas, dengan kehendak bebasnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bunda Maria tentu memahami benar teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, ya, karena masyarakat Yahudi sangat, artinya sejak kecil sudah dibiasakan dengan kitab Taurat, dengan surat-surat Nabi, membaca teks-teks itu. Dan kita lihat dalam Yeremia bab 29 ayat 11. Mengapa kita juga perlu meneladan Bunda Maria yang sungguh-sungguh, artinya apa? Seluruh hidupnya terarah pada satu, melaksanakan kehendak Tuhan dan menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Maria sungguh-sungguh sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita ini manusia, menyebut diri pelayan Tuhan, menyebut diri hamba Tuhan, maka satu figur, satu pribadi kita perlu belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang bagaimana. Kita perlu belajar dari Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seorang hamba, lebih-lebih dalam konteks masyarakat Yahudi zaman itu, tidak punya kebebasan. Dia hanya artinya apa? Menuruti, mengikuti, melaksanakan apa yang diperintah tuannya. Tuannya bilang A, dia akan melaksanakan A. Tuannya bilang B, dia akan melaksanakan B. Seluruh hidupnya tergantung pada tuannya, pada kemurahan tuannya. Kalau tuannya jahat, ya dia ibaratnya nelongso, menderita ya. Tapi kalau tuannya baik, ya dia juga hidup dengan baik juga. Ya. Tetapi dalam hal ini, seorang hamba yang sungguh-sungguh taat kepada tuannya. Maria telah memberikan teladan ketaatan pada kehendak Allah. Dan mengapa kalau kita renungkan kehendak Allah? Mengapa kehendak Allah yang sungguh-sungguh artinya apa? Dirindukan dan diikuti dan dilaksanakan oleh Bunda Maria. Dan hendaknya juga kita mengikuti, meneladani sebagaimana Bunda Maria. Sebab apa yang dipikirkan Allah jauh di atas pikiran kita manusia. Kita lihat pandemi ini semuanya. Siapa yang tidak terdampak? Ya, pasti ada orang-orang yang memang justru menerima banyak keuntungan dari pandemi ini ya. Pasti ada. Setiap masalah pasti ada. Tetapi hampir seluruh orang terdampak. Saya jadi teringat ya. Di tengah segala kegalauan, pergumulan, ya, situasi pandemi ini, ya mungkin saya kepikiran, aduh, berat sekali ya, apalagi dalam usaha dagang, ya banyak hal, lalu kemudian masalah-masalah yang hadapi bukan hanya soal mulai pandemi, tapi mulai 2018 lalu, dan itu kemudian berefek domino, berimbas sampai sekarang begitu hebatnya ya. Tapi kemudian cenderung ya apa? Seperti ya saya mungkin mengasihani diri ya. Tapi kemudian pada waktu itu ketika saya berkeluh kesah pada Tuhan begitu ya. Lalu kemudian pada hari itu saya kulaan, saya ketemu seorang kenalan. Ya saya lihat dari samping, kurus sekali ya. Biasanya nggak gitu. Waktu itu di satu supplier begitu. Lalu saya sapa, loh kok kurus ya? Ya ini anggota komunitas kita dari Surabaya Barat ya. Lalu kemudian ya dia lihat, oh ya benar, dia buka masker sebentar lalu oh ya benar, berarti bapak ini ya yang saya kenal. Iya, aku stres berat. Bayangkan ya, lu kerjanya apa? Interior. Aku dari Agustus lalu gak ada proyek. Wah aku kurus ilo, proyek sama macam-macam, gak ada sakit. Tapi kemudian ya iki stres berat sampai entek awakku. Ya saya lihat bapak ini ya sampai habis badannya begitu ya. Sampai saya lihat biasanya segar, semangat, ceria begitu. Apalagi kalau panitia KRK biasanya ya saya lihat keaktifannya begitu ya. Tapi kemudian waktu itu kondisi fisiknya benar-benar kurus sekali begitu ya. Lalu pada hari yang sama ya saya pindah tempat satu supplier lagi. Ya, tiba-tiba kemudian ada seorang kuli langsung ngomong-ngomong, dia pikir saya yang punya toko supplier itu ya, toko supplier itu. Jadi dia kata, yo bapak, gimana pak kondisinya ini? Ini loh, pengiriman sandal ini satu merek cukup terkenal begitu ya. Biasanya 4 truk sehari. Dia cerita begitu saja. Tapi sekarang 1 truk. Tapi ya itu, gajinya pegawai gitu. Terus banyak yang dirumahkan, gajinya pegawai Desember, Januari sudah dibayar begitu. Jadi saya kemudian merenungkan,
Ini dampaknya secara sosial ekonomi. Dari kalangan atas, menengah, ke bawah, semua terdampak. Dan saya renungkan juga bagaimana kemudian dampaknya yang luar biasa ini ya. Tetapi kemudian satu hal di tengah situasi ini, jadi kemudian ya, saya pada waktu itu merenungkan, ya dari atas, menengah, ke bawah, semuanya mengalami situasi ini. Ya kita tidak sendirian, kita berjalan bersama. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Paus Fransiskus, kita saat ini ada di perahu yang sama. Seperti yang dialami para murid di tengah angin ribut tadi ya. Di tengah angin ribut, yang kemudian dengan ketakutan, dengan teriak, dan kemudian lihat hanya sepertinya Yesus tidur. Ya, walaupun Yesus tidur, tapi satu hal, kita tahu bahwa dalam tidur pun Tuhan hadir. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasinya, Tuhan hadir. Tuhan bersama kita. Sehingga kemudian yang dialami para rasul, Yesus kemudian bangun, Yesus menghardik angin ribut itu, dan justru Yesus kemudian menegur para rasul, para murid, mengapa engkau tidak percaya? Ya. Jadi kita tetap dipanggil untuk tetap percaya dengan situasi ini. Apapun kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Dan kemudian satu hal seperti juga dinyatakan oleh Santa Teresia Lisieux, di tengah segala penderitaan yang dahsyat yang dialami dia juga dalam kegelapan batin ya, lebih-lebih 2 tahun terakhir hidupnya, dia menyatakan artinya apa? Dia menerima semua itu seolah-olah kemudian semua dia terima dari tangan Tuhan sebagai kehendak Tuhan. Dan apapun kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Mari kita baca dari kitab Nabi Yeremia bab 29 ayat 11 ini. Kita baca bersama-sama dari PowerPoint ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah sebagai Bapa yang baik tidak akan merancang yang jelek untuk anak-anaknya, tidak ingin mencelakai anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita, bukan rancangan kecelakaan. Dia sama sekali tidak berpikir untuk mencelakai anak-anaknya, ciptaannya yang dikasihi. Tetapi dia memberikan rancangan damai sejahtera. Juga di tengah situasi pandemi ini. Bagaimana kita juga mau menangkap, mau membuka diri seperti Bunda Maria. Di tengah situasi mungkin juga dituntut pengorbanan. Mengorbankan masa remajanya, mengorbankan cita-citanya, impiannya untuk menikah dengan Yosef, berkeluarga dengan Yosef. Tetapi kemudian semua harus dikorbankan demi kehendak Allah. Demi suatu panggilan yang lebih besar, engkau yang dikaruniai secara istimewa. Dan kita lihat dalam perjalanan hidup selanjutnya, bagaimana Maria, Ibu Yesus, Bunda Allah, telah dipanggil sedemikian rupa, juga menjadi Hawa yang baru, menjadi Ibu Tuhan, tetapi juga sekaligus murid Kristus, yang mengikuti jejak Tuhan dan Guru kita, sampai pada di bawah salib, dan akhirnya juga dibangkitkan dan juga mengalami diangkat dalam kemuliaan Tuhan, diangkat naik
ke surga dalam kemuliaan Allah. Bunda Maria telah mendahului kita, tetapi satu hal, inilah harapan bagi kita seluruh umat Allah. Baik, pada bagian akhir ya, tadi kita sudah di depan. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang kesempurnaan, sebagaimana direnungkan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ya, letak kesempurnaan adalah dalam melaksanakan kehendak Allah dan menjadi seperti yang dikehendakinya. Letak kesempurnaan adalah dalam melaksanakan kehendak Allah dan menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di atas bumi seperti di dalam surga. Ini yang dihayati Tuhan Yesus sendiri. Ini yang juga dihayati Bunda Maria sendiri. Juga yang menyatakan ini Santa Teresia Lisieux, dia juga telah menghayatinya lebih dulu. Sebelum kita masuk dalam doa pencurahan roh ini, ada satu sharing. Ya, waktu ini terjadi sebelum libur lebaran ya. Jadi sebelum libur lebaran, ya memang sejak pandemi ini, kan adorasi di rumah-rumah adorasi tidak bisa ya. Nah tadi saya ada kebiasaan waktu kulaan, waktu ke Surabaya, begitu saya biasakan kadang-kadang mampir ke rumah adorasi untuk adorasi sebentar begitu ya. Tapi kemudian adorasi tidak bisa, ya tapi kemudian ada gereja-gereja yang sejak awal pandemi masih terbuka pintunya untuk hadir. Ya misalnya di katedral, kemudian juga Widodaren itu ya. Yang lain-lainnya ya awal-awal tidak ya. Tapi kemudian ya itu akhirnya jadi satu kebiasaan adorasi tidak bisa ya, kemudian ya visitasi sakramen Maha Kudus ya. Dan itu sampai saat ini ya. Ya, jadi visitasi sakramen Maha Kudus artinya ya kita doa di depan tabernakel, karena dalam tabernakel di situ Tuhan Yesus bertata dalam sakramen Maha Kudus. Nah, kemudian ya sudah dalam satu ya ini sebelum lebaran, sebelum libur lebaran ini ya. Waktu itu ya sudah malam, ya sudah tutup toko begitu ya. Sejak masa puasa saya mulai normal tutup 8:30 begitu ya. Jadi kalau masa-masa pandemi itu tutup jam 8, tapi sekarang mulai tutup 8:30 sejak masa puasa. Itu rasanya sudah siangnya kulaan, lalu malamnya kemudian jaga toko begitu. Rasanya capek ya, tapi saya belum mampir ya, dalam tanda kutip kalau saya ngomong ke istri tak mampir ya, berarti mampir itu ya visitasi tadi ya. Ya, tapi kemudian ya saya belum mampir, tapi rasanya ada dorongan untuk mampir, aduh tapi rasanya kok capek banget ya. Tapi kok ya sudah, akhirnya saya telepon, "Loh, Non, kalau aku mampir sebentar nggak apa-apa?" "Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa." Ya wes, aku kemudian pergi gereja di paroki di Sidoarjo ini ya. Lalu di situ saya visitasi sakramen Maha Kudus dalam kondisi capek. Lalu kemudian ya sudah datang duduk, langsung saya Tuhan, langsung pokoknya yang penuh pikiran ini apa? Ini habis ini THR-an ya. Ya THR-an, lalu kemudian apa? Harus bayar ini begitu ya. Sudah saya ini Tuhan, ya saya ceritakan pada Tuhan semua ya. Seperti seorang teman, seorang sahabat, saya cerita apa adanya. Tuhan, saya ini harus HR-an, tapi ini kondisinya kayak gini, apalagi puasaan ini. Ya, kalau yang disebut mungkin awal, akhir-akhir, mungkin seminggu sebelum lebaran, istilahnya perpekan itu biasanya rame, tapi kondisinya seperti ini, Tuhan. Bla 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 bla, saya sebutkan semua. Sampai kemudian akhirnya hening, sudah hening. Lalu kemudian dalam keheningan itu, tiba-tiba saya mulai dalam hati ini ada dorongan nyanyi sebuah lagu yang ya saya nggak tahu itu dari mana lagu, tapi tahu-tahu muncul sudah lama sekali, saya nggak pernah ingat, nggak pernah nyanyi ya. Tapi kemudian di depan sakramen ini, kemudian nyanyikan ini, Jesus, I adore you. Lay my life before you, how I love you. Terus saya ulang-ulang, Jesus, I adore you.
lay my life before you. How I love you. Yesus, aku menyembahmu. Yesus, aku letakkan hidupku kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. Yesus, aku mengasihimu. 3 kalimat sederhana. Kemudian memang saya cari di Google ya. Ternyata ini memang lagu yang sangat jadul begitu ya. Lagu sangat jadul. Jadi judulnya Father, I Adore You. Baik, kita jadikan lagu ini Father, I Adore You. Jesus, I Adore You. Spirit, I Adore You. Kita bawa lagu ini. Ya, seperti Maria, seperti Bunda Maria yang menyatakan dirinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Melalui lagu ini, ya saya disadarkan waktu itu ya. Yang terpenting datang ke hadapan Tuhan, bukan hanya membawa segala beban dan masalah. Tapi pertama apa? Seorang hamba kita dipanggil untuk apa? Menyembah, menyerah, mengasihi. Dari lagu sederhana ini, menyembah, menyerah, mengasihi. Ini yang dilakukan hamba. Pemberian seorang hamba pada tuannya, menyembah, menyerah, mengasihi. Baik, satu lagu yang sangat sederhana, mudah dihafalkan ya. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembaharuan pencurahan roh pada Vigilia Pentakosta ini. Satu hal, artinya apa? Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ini bukan karena jasa, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, semata-mata karena pemberian Tuhan. Dalam Injil Lukas dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Mari kita buka dalam Injil Lukas bab 9 sebagai pengantar untuk masuk dalam pembaruan pencurahan roh malam ini. Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Kita bersama merenungkan teks ini untuk menghantar kita masuk dalam pembaharuan pencurahan roh pada Vigilia Pentakosta ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada malam hari ini, satu sikap yang penting dalam pembaharuan pencurahan roh. Minta. Kita percaya akan kasih Bapa kepada kita. Kita seperti anak-anak yang datang kepadanya, minta. Ya, seperti anak-anak kecil. Dikatakan Tuhan Yesus tadi, minta ikan, tidak mungkin kan diberi kalajengking. Minta telur, nggak mungkin kan diberi ular. Kalau kamu yang jahat, kalau kamu orang-orang berdosa, tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga yang akan memberikan yang terbaik dari Allah, yaitu apa? Yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Ini yang mau kita minta malam ini, tidak minta macam-macam, ya, tapi minta satu, Roh Kudus.
supaya kehadiran kuasa-Nya dibaharui dalam diri kita dan atas seluruh gereja, atas seluruh muka bumi. Hari-hari ini kita telah melaksanakan novena Pentakosta, ya, novena Roh Kudus dari kenaikan Tuhan sampai hari ini. Kita saat ini juga malam ini merindukan satu pembaharuan pencurahan Roh Kudus, suatu Pentakosta yang baru. Dan satu hal, Paus Fransiskus selalu menegaskan tentang pencurahan roh. Kita biasanya di kalangan karismatik kita sebut pencurahan roh ini adalah aliran rahmat. Tetapi Paus Fransiskus selalu menekankan pencurahan roh ini adalah pembaruan karismatik Katolik ini adalah apa? The current of grace. Bukan hanya aliran, tapi apa? The current of grace, yaitu apa? Arus rahmat. Ini yang kita minta. Arus rahmat yang baru boleh terjadi atas kita, atas keluarga kita, atas komunitas kita, atas seluruh gereja, atas seluruh muka bumi. Sejauh mana Anda malam ini merindukan Roh Kudus? Saya ingat ada seorang imam yang selalu memberikan perumpamaan ini, ya, imam dari Ruteng, ya, kenalan. Begitu selalu memberikan perumpamaan ini untuk mengantar pencurahan roh. Beliau memberikan perumpamaan ini, ya. Ada dalam kisah kerahiban, jadi kisah para pertapa begitu, ya. Lalu kemudian pertapa ini menanyakan, pertapa muda tanya pada yang tua, lalu bertanya, bagaimana saya harus merindukan Tuhan? Lalu tiba-tiba kemudian karena itu dekat kolam begitu, ya, dekat danau atau dekat pokoknya kolam atau danau begitu, langsung tiba-tiba pertapa tua ini yang masih kuat, ya, tiba-tiba meraih, memasukkan kepala si pertapa muda ini ke dalam air. Ya tentunya, ya namanya apa? Wah, meronta-ronta, megap-megap gitu, tapi dia cukup kuat. Lalu nggak berapa lama kemudian diangkat. Lalu kemudian pertapa tua ini bertanya, waktu kamu dalam air tadi, apa yang paling kamu inginkan? Pertapa muda ini mengatakan apa? Udara. Ya, dia ingin apa? Udara. Nah, demikian juga malam ini. Ya, seberapa jauh kita merindukan, menginginkan Roh Kudus. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Dan satu permohonan yang pasti tidak akan ditolak oleh Allah Bapa, yaitu apa? Roh Kudus, Roh Bapa dan Roh Putra. Roh Kudus selalu mau dicurahkan secara baru dalam diri kita. Rindukan Roh Kudus. Kita nyanyikan satu penyembahan ini berapa kali, kemudian masuk satu senandung roh. Nanti mungkin juga bisa dengan lagu Roh Kudus. Kalau Anda ada dorongan-dorongan untuk nubuat, sabda pengetahuan, silakan. Anda bisa tekan mute, di unmute, lalu kemudian setelah selesai di mute lagi. Ada dorongan lagu, silakan lagu Roh Kudus, ya. Tapi intinya kita arahkan semua kerinduan, permohonan, doa kita hanya mohon kehadiran baru Roh Kudus. Jadikan lagu ini sebagai doa, ya. Cukup sederhana, ya. Father, I adore you. Jadi, Bapa, aku menyembah Engkau. Lay my life before you. Aku letakkan hidupku kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. How I love you. Aku mengasihimu. Menyembah, menyerahkan diri, dan juga mengasihi. Baik, mari kita hening sejenak. Dalam keheningan kita sadari, malam ini bersama Bunda Maria, Sang hamba Tuhan, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus, yang berjaga-jaga dan berdoa bersama para murid, bersama para rasul,
di ruang atas. Anda boleh juga membayangkan dengan imajinasi iman bahwa Bunda Maria bersama para rasul berkumpul di ruang atas. Mereka berdoa, mereka menanti janji dari Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhan dan Guru yang akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bayangkan bahwa Bunda Maria mendampingi para rasul yang berjaga-jaga dan berdoa, mohon turunnya Roh Kudus. Dan di situ bayangkan juga Anda pribadi lepas pribadi, Anda hadir di sana. Bayangkan bahwa Anda sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus sebagaimana yang dirindukan Bunda Maria dan para rasul. Masuklah dalam situasi itu, dalam pengalaman di ruang atas, dalam penantian di ruang atas yang dilakukan Bunda Maria bersama para murid. Bunda Maria, Engkau yang hadir bersama para murid, para rasul, kami mohon doa-doamu supaya Engkau mendoakan kepada setiap kami kepada mempelaimu, yaitu Allah Roh Kudus, supaya Allah Roh Kudus hadir dan tercurah secara baru atas diri kami masing-masing, supaya suatu Pentakosta baru boleh terjadi secara Zoom meeting, secara virtual ini, bagi kami yang hadir saat ini, dan bagi siapapun yang akan menonton tayangan ini, supaya kami boleh mengalami suatu Pentakosta baru, suatu pencurahan Roh Kudus, suatu arus rahmat yang baru pada saat ini. Terima kasih Bunda Maria, Engkau mendoakan kami. Terima kasih Engkau mendampingi kami sebagaimana Engkau mendampingi para rasul. Engkau ada bersama kami saat ini dan mendoakan setiap kami. Bila pada saat ini kami tidak bisa saling mendoakan dengan penumpangan tangan, tetapi kami mohon tangan-Mu sendiri Kau ulurkan untuk menumpangkan tangan atas kami masing-masing untuk mendoakan kami untuk pembaharuan pencurahan roh ini, untuk Pentakosta baru. Terima kasih Bunda Maria, doakanlah kami. Mari kita jadikan lagu ini sebagai satu kerinduan kita untuk satu pencurahan Roh Kudus, kehadiran baru Roh Kudus. Kita hanya mau menyembah, kita hanya mau menyerahkan diri kepada Allah. Kita juga mau mengasihi Allah melalui lagu ini. Father, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Jesus, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Spirit, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Spirit, I adore you. Spirit, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Spirit, Spirit, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Iranammayaralaya shikaralayo. Aralaya shikaralayo.
sikiaralaya sikiaralayo. Hera namaya ralaya sikaralaya ralayo. Aralaya sikaralayo. Aralaya sikaralayo. Allah Bapa di surga, atas perkenan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami mohon pada malam hari ini, di mana kami berkumpul bersama secara virtual, atau juga bagi siapa saja yang akan menonton tayangan ini, kami mohon Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru. Saat ini kami dengan penuh kerinduan datang dan bersepakat dan berdoa. Kami meminta dan memohon padamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas diri kami masing-masing. Curahkanlah arus rahmat yang baru, suatu Pentakosta yang baru atas diri kami, atas keluarga-keluarga kami, atas komunitas kami, atas gereja kami, dan juga atas seluruh muka bumi ini. Datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu secara baru. Lihatlah situasi dunia ini yang terpuruk Tuhan, yang tidak berdaya sedikit pun tanpa Engkau. Kami juga tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru, supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja atas diri kami masing-masing, Roh Kudus yang berkarya atas diri kami masing-masing. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan satu Pentakosta yang baru. Terima kasih Roh Kudus, kami memuji, menyembah dan memuliakan Kau. Yarana masyikiara yarana masyikiara mayaras. Yarana mayaras sikiara layarana masyikiara mayaras. Bagi Anda yang merindukan satu pembaharuan pencurahan Roh Kudus saat ini, silangkan tangan Anda ke dada. Anda bayangkan bahwa Tuhan Yesus sendiri hadir untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas Anda. Anda bayangkan juga Bunda Maria untuk juga mendukung dan mendoakan Anda. Kalau kita biasa ketika didoakan dengan pendoa dan kecer, bayangkan Yesus yang mendoakan Anda dari depan dan Bunda Maria mendukung Anda dari belakang sebagai kecer. Bayangkan bahwa saat ini Bunda Maria juga mendoakan kita untuk satu pembaharuan pencurahan roh. Dan Tuhan Yesus sendiri hadir untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Yarana masyikiara layarana masyikiara nama yaras. Yarana mayaras, katakan Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Putramu, aku minta Roh Kudus-Mu. Yarana masyikiara namas. Yarana mayaras sikiara nama yaras sikiara nama yaras sikiara nama yaras sikiara nama yaras. Yarala yarana sikiara nama yaras. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru Tuhan atas saudara-saudari kami yang hadir secara virtual ini, dan juga atas semua mereka yang menonton tayangan ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru. Yarana sikiara nama yaras. Engkau lebih besar Roh Kudus dari roh-roh dunia ini. Engkau sanggup menjaga dan melindungi setiap kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, lingkupi kami dengan kehadiran-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertata di dalam hati kami dan meraja dalam hati kami. Halaulah segala kegelapan, halaulah segala kelemahan, halaulah segala sesuatu yang tidak berkenan pada Allah yang di dalam diri kami masing-masing. Lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dosa dan kelemahan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas kami saat ini, penuhi kami dengan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Urapan baru terjadi di hati kami. Sorak kemenangan, sorak kemenangan
terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Hiranamaya ralaya shikaralaya. Aralaya shikaranaya. Aralaya shikyaralaya. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyala-nyala dalam diri kami masing-masing. Buatlah kami sungguh-sungguh bangkit dan terbakar oleh nyala Roh Kudus-Mu itu, Tuhan. Iyaralaya shikyaralaya ralaya shikyaralaya. Bulu yang terkulai tidak akan kau patahkan, sumbu yang meredup tidak akan kau padamkan. Saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu bangkitkan setiap kami, baharui setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas diri kami. Terima kasih Tuhan. Iyaralaya shikaralaya ralaya. Iyaralaya shikyarana mayara shikyaralaya. Iyaralaya shikara. Iyaralaya shikyalaya laya shikyana mayalaya shikyalaya laya shikyalaya masikyaralaya. Iyalaya shikyalaya maka shikyalaya laya masikarana mayara shikyalaya laya shikyana mayaras. Iyalaya laya shikyana mayaras. Syarana mayaras. Syarana. Kami mohon Tuhan berikan karunia penafsiran dari kata-kata bahasa roh ini. Syarana mayarashika. Yarana masyik. Syarana. 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 Hembuskan Roh Kudus-Mu secara baru Tuhan. Hembuskan Roh Kudus-Mu secara baru atas kami masing-masing. Lihatlah Tuhan, padi yang sudah menguning, tuaian yang sudah menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Biarlah Tuhan sendiri yang mengutus pekerja-pekerja-Mu, bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Roh Kudus-Mu, yang sungguh-sungguh melayani dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hembuskan Roh Kudus-Mu secara baru Tuhan. Pakai setiap kami menurut kehendak-Mu. Pakai setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Yarana masyikyara layarana masyikyara namayaras. Yarana mayara. Tuhan yang melimpah tetapi pekerjanya sedikit Tuhan. Utuslah pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh melayani dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Yarala yasyikyara layarana mas. Yarana masyikyara. Beberapa orang saat ini mengalami zaman Tuhan, mengalami zaman dan kehadiran Tuhan. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memanggil dan mengutus engkau. Yarana masyikyara layarana masyikyara namas. Yarana masyikyara layarana mayaras. Yarana mayaras syikyara namayaras. Yarana masyikyara namayaras syikyara nama. Diberkati yang datang atas nama Tuhan. Diberkati mereka yang membawakan warta gembira. Biarlah sungguh-sungguh kita menjadi saluran warta gembira Allah bagi sesama kita. Yarana masyikyara layarana masyikyara layamas. Yarana mayaras syikyara namayaras. Yarana masyikyara namas. Yarana masyikyara namas. Yarana masyikyara namas. Allah yang hadir saat ini juga dalam keheningan hati kita. Dia tidak terbatas dan Dia tidak dapat dibatasi. Demikian juga secara virtual ini. Dia hadir dalam diri kita masing-masing.
Dia dapat bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita doakan. Saya merasa pembaharuan yang dikerjakan Tuhan pada saat ini. Pembaharuan dari hati kita yang terdalam, di mana Tuhan telah hadir sesungguhnya. Dan Dia akan terus bekerja untuk membaharui kita. Biarlah kita juga semakin terbuka, seperti juga Bunda Maria yang membuka diri untuk sungguh-sungguh kehadiran dan karya Roh Kudus sendiri. Kita juga mau membuka diri, membiarkan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus. Dan saya merasa secara khusus akan kita semakin sadari hari-hari ini, waktu-waktu ini. Teruslah bersyukur saat ini, teruslah bersyukur. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami boleh merasakan Engkau hadir melawat kami satu persatu melalui pertemuan virtual pada malam hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke dalam diri kami masing-masing memperbaharui hidup kami, dan kami semakin menyenangkan hati-Mu, kami semakin berjalan dalam terang cahaya-Mu. Mari kita naikkan sebuah pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, dicurahkan di hati kami. Yaralaya shikaralaya, era nama yaralaya shikaralaya, yaralaya shikaralaya, yaralaya shikaralaya, syaralaya shikaralaya. Syanamaya rasikaralaya sikaralaya, syaranamaya rasikar, yaranamaya rasikaranamaya ras, yaranamaya rasikaranam, syaralaya masikaranamaya ras, yaranamaya ras. Serahkanlah kekhawatiran-kekhawatiranmu kepadaku. Aku memahami Engkau jauh lebih baik daripada Engkau dapat memahami dirimu. Karena itu serahkanlah kepadaku. Aku dapat membimbing dan menuntun setiap engkau langkah demi langkah. Jangan takut. Seorang akan dipakai Tuhan, engkau akan dipakai menjadi saksinya. Janganlah takut, tetapi percayalah bahwa engkau tidak sendirian karena Tuhan menyertai engkau. Beberapa yang selalu galau, selalu terombang-ambing, juga selalu bertanya di mana Tuhan dalam situasi ini. Saat ini Tuhan hadir untukmu. Tuhan selalu ada. Bahkan di dalam Dia engkau ada, hidup dan bergerak. Percayalah dan peganglah tangan Tuhan sekuat-kuatnya. Arahkan hatimu terus pada Tuhan. Tuhan dapat berkarya dan Dia terus berkarya. Jesus, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Engkau tahu ya Tuhan, kerinduan hati kami yang terdalam untuk mengasihi-Mu, untuk menjadikan Engkau sungguh-sungguh segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami,
hamba-hamba-Mu yang lemah dan rapuh. Terima kasih bila pada malam hari ini kami boleh belajar dari Bunda-Mu sendiri, yang juga adalah hamba-Mu, murid-Mu. Biarlah juga oleh doa perlindungan dari Bunda-Mu, juga menghantar kami untuk selalu berjalan menuju kepadamu, untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi-Mu, untuk boleh semakin bersatu dengan Engkau. Ini kami, Yesus. Terima kasih juga malam hari ini, untuk satu pembaharuan pencurahan Roh Kudus, untuk kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan secara baru di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, Roh penolong dan penghibur. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja, yang membimbing dan memimpin kami. Dan Roh Kudus yang akan terus menggerakkan kami untuk boleh menjadi saudara-saudari-Mu Tuhan Yesus, untuk boleh menjadi putra-putri Bapa yang selalu berkenan di hati Bapa dan hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus, doakan dan lindungi kami, hantarlah kami, untuk boleh semakin mengenal, mengasihi, dan bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiling